Bab 236. Meninggalkan Perserikatan Master Rune. Mendengar perkataan Sandilin, semua orang pun memandang ke arah warrior yang mereka juga sangat penasaran dengan monster hitam misterius ini yang bisa menekan monster hitam di pegunungan puluhan ribu. Di saat warrior yang ingin berkata, senior tua berambut putih yang duduk di posisi utama, yang merupakan paman guru warrior yang tiba-tiba berkata, "Kamu, jika boleh, biar kami melihatnya." "Tenang saja, kami tidak ada niat jahat." Warrior yang tersenyum paksa dan berkata, "Para senior, bukan aku tidak percaya dengan Anda semua, hanya saja ia sekarang tidak bisa keluar. Lalu, aku dengan ia adalah hubungan teman, bukan hubungan atasan dan bawahan. Hubungan teman." Senior tua berambut putih pun terkejut, lalu berkata, "Hei, maksudmu, kamu bertemanan dengan seekor monster hitam level pemenang?" Warrior yang mengangguk kepala. Senior tua berambut putih dan semuanya dengan tatapan aneh melihat warrior yang mereka semua mengetahui, di wilayah selatan, hubungan manusia dan monster hitam meskipun sangat baik, tapi juga tidak bisa dibilang akrab. Asalkan manusia tidak masuk ke pegunungan puluhan ribu maka monster hitam tidak akan keluar dari sana juga. Dua klan ini akan hidup tenang, tetapi jika manusia masuk ke pegunungan puluhan ribu atau sebaliknya, pasti akan langsung dibunuh tanpa ampun. Manusia ingin mengambil alkimia batin monster kimia, monster hitam memusuhi, ini semua orang mengetahuinya. Sekarang satu manusia bertemanan dengan monster hitam level pemenang. Ini pernah terjadi di sejarah wilayah selatan. Tidak lama kemudian, senior tua berambut putih menggeleng kepala dan berkata, "Hei, hubungan kamu cukup baik dengan monster hitam misterius, dia bisa bersamaanmu melawan ras sejenis." Warrior yang mengangguk kepala bertanda setuju dan berkata, "Hubungan aku dengan ia sangat baik, teman seperjuangan hidup dan mati." Sebenarnya dia bukannya hanya menganggap makhluk kecil ini sebagai teman, sudah menganggap dia sebagai keluarganya, sama seperti ibu dan Feni, keluarga dekatnya. Mendengar perkataan warrior yang senior tua berambut putih dan Sandilin saling memandang, Sandilin menggelengkan kepala, menoleh kepala melihat warrior yang dan berkata, "Kamu ini, awalnya kami bertujuan menyuruhmu meninggalkan seekor monster hitam misterius, tetapi sekarang sepertinya mustahil. Sekarang guru hanya ingin menyarankan, jika bisa lepaskan dia. Perlu diketahui, Kaisar Monster Kekaisaran Monster Hitam jika ingin menghadapimu, Perserikatan Master Rune juga tidak bisa melindungimu." Semua orang di samping pun setuju dan mengangguk kepala. Perlu diketahui pendekar kuat seperti Kaisar Monster, jika ingin benar menghadapi warrior yang selain Taois pemabuk setiap saat melindungi warrior yang, jika tidak warrior yang pasti akan mati. Tentu saja semua orang lebih mengkhawatirkan Kaisar Monster melampiaskan kemarahan ini pada Perserikatan Master Rune. Meskipun Perserikatan Master Rune tidak takut Kaisar Monster, tetapi juga sampai menyinggung musuh terkuat ini. Sejujurnya, tidak perlu demi warrior yang menyinggung kekaisaran monster hitam. Bukannya mengatakan mereka tidak berperasaan karena ini terlibat banyak keuntungan banyak orang, tidak ada keuntungan apapun, mereka atas dasar apa demi warrior yang menyinggung kekaisaran monster hitam. Memang warrior yang memiliki bakat talenta yang baik, tapi ini tidak ada kegunaan yang bisa langsung dirasakan. Perserikatan Master Rune sangat bersatu, tapi ini tergantung masalah apa. Warrior yang melihat sekilas semuanya, dia mengerti isi hati rubah licik ini, dia juga tidak menyalahkan mereka. Karena selama ini, Perserikatan Master Rune sudah banyak membantu dia. Sekarang Perserikatan Master Rune tidak bersedia menyinggung kekaisaran monster hitam, dia juga mengerti.
Semua ada orang yang ada di sini, selain gurunya Sandilin, sisanya tidak ada hubungan dengan dia, atas dasar apa demi dia bermusuhan dengan kekaisaran monster hitam. Dunia ini sangat kejam, hal ini warrior yang dari dulu sudah mengetahuinya. Sampai di sini, warrior yang menggerakkan tangan, sebuah lencana muncul di perserikatan Master Rune di tangannya lalu diletakkan di meja yang ada di sampingnya, lalu berkata, "Para senior tidak perlu mengkhawatirkan masalahku, aku juga mengerti hati para senior, juga tidak ingin merepotkan para senior. Mulai dari hari ini, aku bukan anggota perserikatan Master Rune, segala yang aku lakukan, tidak ada hubungan dengan perserikatan Master Rune." Setelah itu, warrior yang memberi hormat pada Sandilin, lalu memutarkan badan pergi. Semenjak warrior yang mengeluarkan lencana Master Rune sampai selesai berbicara, tidak ada orang yang bersuara untuk menahan agar dia tidak pergi. Sandilin juga ingin berkata, tapi akhirnya hanya diam saja. Setelah warrior yang keluar dari aula, Sandilin menoleh kepala kepada senior tua berambut putih yang duduk di posisi utama dan berkata, "Kakak seperguruan dan kalian semua, apakah sudah puas?" Senior tua berambut putih menghela napas dan berkata, "Talenta dia memang sangat menakjubkan, aku juga tidak ingin melepaskan dia. Hanya saja masalah dia terlalu besar. Istana Bunga, Sekte Hantu serta Partai Yuan, semuanya ingin membunuh dia. Tentu saja, dia sekarang ada monster hitam misterius. Ancaman monster hitam misterius ini terlalu besar. Apakah Kaisar Monster Hitam akan membiarkan dia hidup? Dia memiliki bakat pedang yang luar biasa, hanya saja terlalu banyak masalah. Taois pemabuk seharusnya juga melepaskan dia. Jika aku tidak salah menebak, perjanjian Taois pemabuk dengan Kaisar Monster ini, seharusnya adalah sebelum peringkat King Yun selesai tidak akan menyerang warrior yang. Istana Bunga, Partai Yuan dan Sekte Hantu juga membuat perjanjian dengan Taois pemabuk. Juga bisa dikatakan, setelah peringkat King Yun, pasti akan mati. Karena itu juga, Stephen Lee yang menyukai kader pun melepaskannya. Jika dia menjuarai peringkat King Yun. Sandilin tiba-tiba bertanya. Senior tua berambut putih menyipitkan mata, hening sejenak, lalu menggeleng kepala berkata, "Tidak ada kata jika, peringkat King Yun ini ditakdirkan menjadi panggung para murid berbakat. Dia meskipun sudah memahami jiwa pedang, tapi hanya akan ditakdirkan menjadi pendamping saja. Kemampuan beberapa murid berbakat ini sangatlah menakutkan." Sandilin tidak bersuara, kekuatan warrior yang memang sangat mantap, tapi ingin merebut peringkat pertama, dirinya juga tidak percaya. Karena lawan dia adalah Yonar Yuan, Joshua Qin, dan beberapa orang dari dua istana dan Sekte Hantu, mereka dididik oleh sekte sekuat tenaga dan tidak pernah kekurangan teknik, keterampilan hitam maupun aset pelatihan. Sedangkan warrior yang keluar dari aula, mengangkat kepala melihat awan yang di langit, warrior yang menarik napas dalam-dalam, mulai dari hari ini dia tidak ada sekte, tidak ada pendukung, hanya seorang diri. Dibuang berkali-kali, jujur saja rasa ini tidaklah enak. Namun, tidak enak juga harus ditahan. Siapa suruh dia memiliki kemampuan yang lemah, sedangkan musuh memiliki kemampuan yang kuat. Dunia ini seperti ini, banyak hal meskipun tidak terima juga harus menerimanya, hanya karena kemampuanmu yang lemah. Warrior yang mendadak tersenyum dan berkata, "Aku yang sekarang ini, mungkin kalian meremehkan, tapi suatu hari, aku akan membuat kalian memohon padaku." "Memohon padamu." Mendadak terdengar suara gadis kecil yang nyaring dari belakang warrior yang. Warrior yang memutarkan badan, tidak tahu sejak kapan Zelin Bai cucu dari senior tua berambut putih yang sebelumnya berselisih dengan dia, lalu Bona gadis penyihir kecil serta Feni berdiri di belakangnya.
Kamu sangat percaya diri ya? Ujar Zelin Bai pada warrior yang. Warrior yang mengabaikan wanita ini, bergerak dan muncul di depan Feni, lalu mengelus kepalanya, tatapan sangat lembut dan berkata, Feni, sudah tambah tinggi ya. Mendengar ini, Feni yang matanya sudah berkaca-kaca seketika memeluk di pelukan warrior yang dan memanggil, Kak. Jarak dengan kompetisi kedua peringkat King Yun hanya tersisa 2 hari. Dalam 2 hari ini warrior yang tidak berlatih, menghabiskan semuanya menemani Feni dan Bona. Yang membuat warrior yang kaget adalah talenta pembinaan Feni sudah mencapai alam bawaan. Meskipun ini semua karena gurunya Sandilin yang mendidik, hanya saja talenta Feni ini, membuat warrior yang sangat malu. Saat dia berusia sama seperti Feni, bahkan belum menjadi pendekar hitam. Selain Feni yang menggemparkan warrior yang, juga ada bakat pembuatan rune Bona juga membuat warrior yang kaget. Saat ini, Bona sudah bisa membuat jimat sihir kelas menengah, meskipun hanya tingkat bawah, tapi sudah membuat warrior yang merasa malu. Perlu diketahui, sekarang dia hanya bisa membuat jimat sihir kelas rendah. Menemani 2 gadis kecil bermain 2 hari, di hari ketiga, langit baru terang, warrior yang pun bangun dan mencuci muka lalu pergi ke gerbang istana kota kekaisaran. Hari ini adalah hari kompetisi kedua peringkat King Yun. Bersambung.